wabarakatuh, Bu Fike. Mohon maaf, bisa minta waktunya sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mila, silakan Bu Mila, ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Fike, saya CKP ada tugas untuk mewawancarai 3 kepala sekolah terkait praktik pengambilan keputusan. Boleh saya minta waktunya sebentar? Ya, monggo silahkan. Di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Bu Fike. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan dilema moral? Selama ini saya dapat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral di lembaga saya. Itu saya melihat apakah kasus tersebut terdapat pelanggaran hukum atau tidak. Dan yang selama ini saya hadapi adalah kasus dilema etika. Contohnya kasus tentang kedisiplinan waktu anak yang sering datang terlambat sekolah, seperti itu. Oh ya, seperti itu ya Bu ya. Jadi selama ini Ibu mengidentifikasi permasalahan tentang kedisiplinan anak. Iya. Oh ya, seperti itu. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan sekolah tersebut, terutama untuk kasus-kasus di mana kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Selama ini saya menjalankan pengambilan keputusan di lembaga saya, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar itu mengandung nilai-nilai kebajikan, yaitu saya akan mengambil keputusan dengan meminimalisir efek negatif yang akan timbul, seperti itu Bu Mila. Jadi pengambilan keputusannya meminimalisir efek negatif yang timbul ya. Selanjutnya langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan di selama ini? Langkah atau prosedur yang saya lakukan untuk yang selama ini saya lakukan untuk menangani kasus-kasus tersebut, yaitu saya yang pertama itu menganalisis dulu Bu, menganalisis terlebih dahulu latar belakang dari kasus tersebut itu apa. Terus saya mengumpulkan fakta dan siapa saja ya pihak-pihak yang terlibat, seperti itu. Terus saya memikirkan efek akibat jangka panjangnya itu apa. Kemudian saya tidak lupa juga memusyawarahkan dengan guru atau komite dan pihak-pihak terkait dalam masalah itu untuk mengambil keputusan. Seperti itu. Bagus sekali Bu Fike ya, langkah-langkah yang sudah Ibu Fike lakukan selama ini, yaitu mengumpulkan fakta dulu, terus memikirkan efek jangka panjang, efek negatifnya, terus musyawarah dengan guru. Seperti itu ya Bu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Hal-hal yang menurut saya selama ini yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini, yaitu mengidentifikasi kasus tersebut Ibu dan melibatkan pihak-pihak terkait. Seperti itu ya, melibatkan pihak-pihak yang terkait. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut Ibu? Hal-hal atau yang selama ini hal-hal atau tantangan yang selama ini saya ambil untuk keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu, yaitu ketika saya dihadapkan dengan dua pilihan yang sulit ya Bu ya, dan sama-sama benar. Dari sini saya harus mengesampingkan ego saya dan lebih mengutamakan kepentingan orang banyak gitu. Ibu. Terus apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tersendiri untuk menyelesaikan kasus tersebut, atau menyelesaikan waktu itu, atau ada langkah-langkah lainnya Bu? Yang saya lakukan ketika ada masalah tersebut itu tata kala atau terjadwal, tentu saja saya tidak memiliki jadwal khusus nih Bu.
Tapi saya ya memang menjabarkan, namun tidak saya khususkan. Jika kasus tersebut bersifat mendesak, maka saya akan segera mungkin mengambil keputusan agar kasus tersebut segera dapat terselesaikan. Ketika kasus itu urgent, ya saya harus menyelesaikan secepat mungkin, seperti itu Bu. Namun apabila masih ada waktu, maka saya akan mengambil keputusan itu dengan meminimalisir dampak negatifnya. Dengan apa? Dengan saya memusyawarahkan bersama dengan pihak-pihak terkait seperti guru, wali murid, dan anak itu kalau berhubungan dengan mereka seperti itu. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Fike dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Dalam kasus dilema etika ini yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan yaitu faktor-faktor itu dengan adanya masukan, pendapat atau ide dari guru dan komite dan pihak-pihak terkait seperti itu Bu. Jadi saya mengambil semua saran, masukan dari guru, dari komite dan pihak-pihak terkait itu Bu, saya lakukan. Iya seperti itu intinya. Jenengan mengambil masukan dari rekan sejawat dan pihak-pihak yang lainnya. Kemudian dari hal ini yang telah disampaikan Bu Fike, hal apa yang bisa Bu Fike petik dalam pengalaman atau mengambil keputusan dilema etika? Hal yang dapat saya petik dalam mengambil keputusan dalam dilema etika ini Bu Mila itu saya menjadi lebih bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan dengan melihat nilai-nilai kebenaran sebagai landasannya, gitu Bu. Jadi tidak serta-merta saya itu langsung memutuskan berdasarkan keinginan saya atau ego saya sendiri, itu tidak seperti itu. Jadi saya mengambil keputusan itu membuat saya lebih bijak untuk memutuskan suatu masalah seperti itu. Baiklah Bu Fike, cukup dulu berbagi pengalaman kita, sharing kita ini. Terima kasih atas wawancara juga hari ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fike. Sama-sama Bu Mila. Sampai jumpa kembali di lain hari. Assalamualaikum Bu Ferry. Waalaikumsalam Bu Mila. Mohon maaf bisa mengganggu waktunya sebentar. Oh boleh Bu Mila, silahkan. Begini Bu Ferry, saya ada tugas JGP untuk mewawancarai kepala sekolah terkait praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Ferry? Oh boleh, silahkan Bu Mila. Baik, pertanyaan yang pertama, bagaimana selama ini Ibu Ferry dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun dilema moral? Oke, saya bisa tahu Bu Mila ketika ada situasi di mana kepentingan atau nilai-nilai itu bertentangan. Contohnya Bu Mila, jika ada siswa saya mengalami masalah di rumah dan itu berdampak pada sekolah, atau ketika ada keputusan yang sulit yang harus dibuat, kita juga harus berhati-hati dalam memutuskan dan mendiskusikannya dengan baik Bu Mila, seperti itu. Berarti dalam pengambilan keputusan harus hati-hati. Betul sekali Bu Mila. Melalui diskusi ataupun musyawarah. Iya betul sekali. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Ibu Ferry menjalankan keputusan ini, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya, biasanya jika kepentingan itu sama-sama mengandung nilai kebajikan, kita akan musyawarah Bu Mila. Kita akan mendiskusikan bersama, duduk bersama, membicarakan masalah tersebut, kemudian mempertimbangkan dari berbagai aspek dan mendengarkan pendapat dari berbagai pihak.
dan kemudian saya akan membuat keputusan berdasarkan apa yang terbaik Bu Mila. Kemudian kita putuskan yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat, seperti itu Bu Mila. Jadi dalam pengambilan keputusan itu Bu Ferry selalu musyawarah dan mengambil keputusan yang terbaik dan untuk kepentingan orang semua pihak, jadi tidak ada yang merasa dirugikan, seperti itu Bu Mila. Luar biasa sekali ya Bu Ferry ya. Terus langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu Ferry lakukan? Biasanya yang pertama saya akan mengumpulkan berbagai banyak informasi. Saya akan mencari banyak-banyak informasi terkait masalah tersebut Ibu. Kemudian yang kedua, saya akan mengidentifikasi nilai-nilai apa yang bertentangan pada masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, kami beserta tim guru akan membicarakan untuk mencari solusi yang adil. Dan selanjutnya kami akan membuat keputusan yang kemudian dilanjutkan dengan menyusun rencana untuk melaksanakannya Bu Mila. Jadi langkah-langkah yang Ibu Ferry lakukan, yang pertama mengumpulkan fakta-fakta, terus yang kedua mengidentifikasi masalah, kemudian memusyawarahkan masalah untuk mencari solusi seperti itu. Iya, seperti itu. Kemudian hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lingkungan kita? Hal yang paling efektif menurut saya Bu Mila yaitu dengan melibatkan semua pihak dalam diskusi mengambil keputusan Bu Mila, dan juga memastikan semua pihak tahu apa yang terjadi permasalahan tersebut, serta saya juga membuat keputusan yang jelas dan adil dan keterbukaan Bu Mila, serta komunikasi yang baik. Itu menurut saya sangat membantu sekali dalam mengambil keputusan Bu Mila. Luar biasa sekali Bu ya dalam mengambil keputusan ya. Baiklah Bu Ferry, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lingkungan kita? Menurut saya hal yang paling efektif yaitu dalam melibatkan semua pihak dalam diskusi Bu Mila. Kemudian saya akan memastikan semua pihak tersebut itu tahu dengan apa yang terjadi pada permasalahan tersebut, dan kemudian membuat keputusan yang jelas dan adil. Kemudian keterbukaan Bu Mila dan komunikasi yang baik itu sangat membantu sekali Bu Mila. Baik Bu Ferry, berarti hal efektifnya yaitu keterbukaan, kemudian melibatkan semua pihak untuk mencari solusi seperti itu ya. Jadi pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lingkungan etika di kelasnya Bu Ferry? Untuk yang menjadi tantangannya, contohnya dalam menghadapi tekanan dari berbagai pihak Bu Mila. Misal ada beberapa pihak tertentu yang menekan pada memberikan tekanan pada pengambilan keputusan ini. Kemudian kesulitan untuk memuaskan semua orang. Jadi apabila keputusan saya tidak memuaskan beberapa orang, itu juga termasuk merupakan tantangan bagi saya. Dan juga membuat keputusan yang tepat ketika ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Itu juga suatu tantangan bagi saya dalam memutuskan keputusan Bu Mila. Iya, baik Ferry. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau seperti apa Ibu yang selama ini dijalankan? Ya. Kalau untuk jadwal, saya tidak punya jadwal tertentu Bu Mila.
tapi saya beserta rekan guru setiap ada permasalahan kami berusaha untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin. Kami akan segera membuat rencana, tindakan, dan juga memberikan waktu untuk setiap langkah agar semua berjalan dengan lancar. Berarti sangat terencana sekali. Betul sekali. dalam pengambilan keputusan ya, apabila diperlukan waktu cepat segera diselesaikan. Apabila ada waktu berarti dengan langkah-langkah yang hati-hati agar semua bisa berjalan lancar. Oke, baik sekali Bu Ferry ya. Kemudian apakah ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk yang mempermudah, membantu saya dalam pengambilan keputusan yaitu rekan guru Bu Mila. Tentunya saya membutuhkan dukungan dari tim sekolah, juga adanya pedoman yang jelas dan bantuan dari misal orang yang berpengalaman, itu juga sangat membantu dalam saya mengambil informasi. Kemudian saya juga akan meminta dukungan atau dari komite sekolah dan juga yayasan sekolah seperti itu Bu Mila, yang akan mendukung saya, membantu saya. Jadi banyak dukungan dari semua pihak ya, dari pihak. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu Ferry petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Dari pembelajaran ini yang saya petik, saya belajar tentang bahwa pentingnya komunikasi yang terbuka Bu Mila, dan mendengarkan semua dari pendapat dari semua pihak. Kita juga perlu fleksibel ya Bu Mila ya dalam menangani sebuah keputusan, dan juga harus siap menyesuaikan keputusan berdasarkan situasi yang ada agar keputusan yang diambil itu tetap adil dan bermanfaat bagi semua pihak, tidak ada yang merasa dirugikan, seperti itu Bu Mila. Luar biasa sekali Ibu Ferry kebijakan dalam mengambil keputusan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sekali lagi sudah mengganggu waktunya Bu Ferry ya. Tidak bukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dia. Maaf bisa mengganggu waktunya sebentar. Begini Bu Dia, saya ada ketua dari JPP modul 3.1, yaitu untuk mewawancarai kepala sekolah terkait praktik pengambilan keputusan. Boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Dia? Pertanyaan yang pertama yaitu, selama ini bagaimana Ibu Dia dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Pertama saya identifikasi dulu ya, apakah itu kasus tersebut dilema etika atau rujukan moral ya. Yang jelas kita harus berhati-hati dalam mendiskusikannya, apakah itu rujukan moral atau dilema etika. Kalau rujukan moral kan jelas salah atau benarnya ya. Kalau dilema etika mungkin kita harus banyak mempertimbangkan. Seperti itu ya Bu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu Dia menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pertama kami mengajak semua rekan guru untuk duduk bersama, bermusyawarah. Kami juga meminta pendapat dari rekan guru semuanya, apakah yang baik, bagaimana menurut mereka, satu persatu dimintai pendapat, kemudian baru kita memutuskan mengambil keputusan yang terbaik untuk semuanya. Jadi langkah yang Ibu ambil yaitu musyawarah bersama Bu ya.
Baik Ibu, yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kemudian yang pertama itu langkah-langkahnya kami mengumpulkan informasi dulu nih terkait dengan kasus tersebut, kemudian kami mengidentifikasi nilai-nilai yang ada di dalamnya, kemudian kami membicarakan bersama dalam forum berdiskusi dengan rekan-rekan. Kemudian baru yang terakhir kami mengambil keputusan yang terbaik, kemudian menyusun rencana untuk pelaksanaannya. Luar biasa sekali Bu Dia ya dalam mengambil langkah-langkah keputusannya. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya yang paling efektif adalah ketika kita harus melibatkan banyak orang. Itu menurut saya sangat efektif. Karena apa? Karena kita butuh masukan dari orang lain, pendapat dari orang lain, karena barangkali mereka bisa memberikan masukan kita yang lebih baik dari pendapat kita sendiri nih. Kadang kita kan punya pendapat sendiri, orang juga punya pendapat yang berbeda, jadi kita ibaratnya mendapat masukan dari orang lain itu agar bisa memperbaiki pendapat kita dalam mengambil keputusan. Bagus sekali Bu Dia ya, dalam mengambil keputusan yang efektif itu harus melibatkan pendapat dari orang lain. Oke. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya adalah ketika kita sudah mengambil keputusan, kemudian banyak orang berpendapat ya, kadang ada yang kurang setuju dengan pendapat kita, meskipun dari awalnya sudah disepakati ya, kadang seperti itu ya. Tapi mereka tidak berani ngomong terus terang, kan kalau ngomong kan berarti kita bisa memperbaiki dari pengambilan keputusan tersebut ya. Karena apa ya, kadang mengambil keputusan itu bisa saja belum tentu kita bisa memuaskan semua orang gitu ya. Karena banyak orang punya karakteristiknya juga. Kemudian apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Kalau jadwal sebenarnya nggak ada, cuma tergantung kasusnya. Kalau kasusnya ibaratnya membutuhkan keputusan yang segera, berarti saya juga harus berpikir